Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di proses pendampingan individu yang ke-8 dan sekaligus sebagai pendampingan yang terakhir kita dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik Pak Irfan. Gimana Pak Irfan sendiri? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi mohon izin untuk di pendampingan ke-8 ini ada tiga sesi ya. Yang pertama di bagian awal pendampingan nanti Bu Heni menceritakan apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir, termasuk menceritakan kegiatan kemarin di Surabaya, kan baru pulang dari Surabaya iya, ya. Betul. Biasa ini bisa diceritakan apa saja yang didapat. Kemudian di bagian inti kita akan melanjutkan diskusi terkait pemetaan karakter pada murid. Nah, dan yang kedua adalah kita akan diskusi juga terkait visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Yang ketiga adalah rencana yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Terakhir di bagian sesi akhir pendampingan ini, mungkin nanti ada refleksi ya terkait proses pendampingan individu selama 9 bulan terakhir. Bagaimana? Bu Heni sudah siap? Siap. Baik, mohon izin yang pertama, mungkin bisa diceritakan secara singkat ya, apa saja proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir dan apa yang dianggap sebagai capaiannya. Silakan. Terima kasih Pak Irfan. Jadi terkait dengan apa yang sudah kami lakukan dalam 1 bulan terakhir ini, tentunya pengembangan diri ya. Di sini adalah peningkatan kompetensi diri. Nah, kemudian apa saja, yaitu misalkan saja di sini kita mencoba untuk selalu memberikan motivasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman rekan-rekan yang ada di sekolah. Begitu juga untuk mengembangkan orang lain itu kan tadi. Nah, untuk mengembangkan diri itu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif tentunya dengan rekan-rekan di sekolah supaya apa yang kita rencanakan, visi misi yang sudah kita akan coba gerakkan bersama di sekolah itu bisa tercapai. Nah, begitu juga dengan pengembangan diri seperti yang kemarin. Alhamdulillah kemarin kami sudah mendapatkan pelatihan baru di Surabaya, yaitu tentang portofolio digital, pembuatannya seperti apa. Nah, di sini pengumpulan dokumen-dokumen penting tentunya nanti kami juga coba sosialisasikan di sekolah dan akan coba kami adakan pengimbasan kepada teman-teman di sekolah seperti itu, Pak Irfan. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang selama 1 bulan terakhir Bu Heni memfokuskan pengembangan diri dan orang lain ya, di mana bentuknya adalah bagaimana agar bisa berkomunikasi secara efektif, agar kita bisa mensosialisasikan, mengkomunikasikan program-program yang kita kembangkan agar diterima, bisa dijalankan di sekolah seperti itu. Kemudian pas juga kebetulan ada pelatihan portofolio digital, jadi untuk mengembangkan diri dan nantinya Bu Heni berencana untuk mensosialisasikan, mengimbaskan bagaimana pembuatan portofolio digital. Kalau waktunya cocok nanti bisa ikut belajar. Nah, justru kita minta didampingi oleh Pak Irfan untuk sebagai penguatan nantinya kepada teman-teman di sekolah. Saya baru belajar. Justru kami mohon itu belajarnya Pak Irfan harus ikut. Baik, kita akan lanjutkan di sesi pendampingan berikutnya, itu di bagian inti. Nah, Bu Heni kemarin sudah melakukan pemetaan karakter murid ya. Bu Heni, apa hal menarik ya yang Bu Heni dapatkan ketika melakukan pemetaan di kelas ataupun mungkin di kelas binaannya ya? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Pak Irfan. Terkait dengan pemetaan murid di sini tentunya yang kami dapatkan itu hasilnya adalah adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh siswa tentunya di sini. Kemudian adanya perbedaan sistem belajar siswa, bagaimana lingkungannya di rumah begitu kan. Nah, terkait dengan potensi yang dimiliki siswa ini, ada yang siswa memang di sekolah itu cenderungnya, di sekolah saya terutama khususnya ini, mereka lebih suka yang non akademik. Nah, jujur iya, kalau kami lihat dari hasil pemetaan dan hasil wawancara dari beberapa siswa itu, mereka mengungkapkan idenya bahwa mereka lebih senang jika diadakan seperti ada yang kelompok siswa yang suka olahraga, terutama futsal atau sepak bola. Nah, ini bagi siswa yang laki-laki. Kemudian yang campuran itu ada, kalau perempuan lebih suka ke seni. Tapi kalau seni ini ternyata laki dan perempuan tuh seimbang. Jadi memang cocok kalau budaya asli atau budaya Sasak itu
kita adakan di sekolah. Jadi pengembangan budaya itu sepertinya sangat diperlukan untuk menampung ide-ide atau bakat-bakat kreativitas siswa di sana. Jadi mereka lebih cenderung ke arah yang ekskul sebenarnya, tapi karena terhambatnya kemarin karena COVID, jadi karena tidak diperbolehkan adanya ekskul, jadi sehingga kita fasilitasi dengan adanya kegiatan di pagi hari. Misalkan kesenian hadroh itu kita adakan di hari Jumat sekaligus setelah yasinan, atau misalkan di hari yang lain atau setelah pulang sekolah. Kita sediakan waktu sekitar 30 menit untuk melaksanakan ekskul atau mata pelajaran tambahan untuk siswa, begitu Pak Irfan. Jadi memang ternyata setelah dipetakan karakter murid itu cenderungnya lebih suka ke kegiatan non akademis, seperti ada olahraga, kemudian seni dan budaya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan begini Pak Irfan. Jadi ada siswa, jadi kami mempunyai rencana dan Bapak Kepala Sekolah bahwa kami akan mencoba mengambil bibit-bibit tertentu untuk yang akademis, tetap nanti akan kita bina supaya ada yang memang tersalurkan, ada 1-2 orang meskipun sedikit, tapi paling tidak mereka bisa menjadi unggulan begitu. Itu yang kami harapkan. Jadi akademik di masing-masing mapel, seperti misalkan di matematika, di bahasa Indonesia dan sebagainya gitu. Tapi ada juga yang suka puisi, ada yang, tapi memang karena Bapak Kepala Sekolah juga orangnya seni dan agamis, jadi yang suka pidato, yang suka ceramah juga kita fasilitasi melalui guru agama, kemudian bahasa Indonesia pidato, puisi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekarang dari situ pemetaan itu kami tahu bahwa siswa-siswa kami itu sebenarnya berpotensi di bidangnya, meskipun tidak semuanya, hanya beberapa begitu. Betul. Jadi memang baik programnya karena sedikit tapi berkualitas kan, gitu ya yang di Pak Kepala. Jadi nggak asal semua mau ikut, semua mau rame ya, enggak. Tapi yang lebih baik memang sedikit tapi fokus dan nantinya hasilnya berkualitas kan, seperti itu. Luar biasa. Nah, setelah Bu Heni mendapatkan profil karakter murid ya, perubahan apa saja yang Bu Heni lakukan ya setelah mendapatkan data-data tersebut terkait pembelajaran di kelas? Untuk pembelajaran di kelas, misalkan tadi salah satu pemetaan yang belum saya jelaskan meskipun sudah disebutkan, yaitu bagaimana sistem belajar siswa baik di rumah maupun di kelas. Memang kalau di kelas siswa itu lebih cenderung untuk belajar secara berkelompok. Nah, artinya di sini mereka berkolaborasi bagaimana caranya untuk mengtransfer ilmunya, begitu kan? Nah, karena memang adanya variasi kemampuan siswa, jadi yang berbeda-beda itu ada yang lebih cepat memahami, ada yang agak lebih lambat, kemudian ada yang sangat lambat. Nah, itu memang di situ adanya kolaborasi yang diharapkan siswa itu, bagi yang cepat paham itu bisa mengajarkan pada temannya. Jadi di situ ada tutor sebaya. Itu yang kami lihat, sehingga kami mencoba untuk memfasilitasi bahwa pembelajaran di kelas itu kebanyakan yang diharapkan siswa adalah berkelompok seperti itu. Nah, kemudian selain itu mereka sudah mulai aktif, sangat aktif sekali, dalam arti mengungkapkan ide-idenya sudah mulai membuka diri, jadi tidak lagi vakum atau pasif, bahkan mereka untuk ke depan itu saling untuk rebutan seperti itu. Saya bu begitu. Itu yang kami harapkan. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita juga bisa melihat apa yang sistem belajar seperti apa yang sesuai dengan mereka. Itu Pak Irfan yang saya lihat. Yang penting mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Nah, bisa jadi memang setelah memetakan karakter murid, Bu Heni adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti apa yang menjadi kemauan siswa gitu ya. Jadinya sehingga termasuk salah satunya adalah tutor sebaya, sehingga siswa itu bisa mendapatkan ilmu tidak hanya dari gurunya. Siapa tahu dengan siswa lain yang menerangkan pakai bahasa daerahnya mereka sendiri. Terkadang bahasa kita mungkin terlalu tinggi atau bagaimana, mereka lebih paham dengan yang diajarkan sama bahasa temannya gitu. Padahal maksud kita sama. Maksud kita sama, betul itu. Apalagi pakai bahasa daerahnya gitu, lebih cepat lagi ya. Jadi itu bukan hal yang bukan hal yang tidak boleh, tapi ya memang harus seperti itu. Baik. Yang kedua adalah kita akan diskusi terkait proses komunikasi terkait visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid ya. Nah, di sini setelah Bu Heni kemarin ya pada Loka Karya sebelumnya itu menyusun visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, saat ini bagaimana implementasinya di sekolah? Ya,
Kebetulan visi misi yang sudah kita susun pada Lokakarya sebelumnya itu meskipun lewat daring kalau nggak salah saat itu bersama dan Bapak Kepala Sekolah sudah kami ajukan, yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, kemudian mempunyai ilmu teknologi. Nah, seperti itu. Jadi kami sudah menjalankan apa yang sesuai dengan visi misi, kami sudah merancang, kemudian kami melaksanakan. Nah, seperti kemarin sudah kami sampaikan di PI sebelumnya, bahwa salah satu untuk mewujudkan generasi yang berkarakter itu adalah dengan melakukan budaya positif di sekolah, yaitu melakukan kesepakatan, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang berakibat bahwa karakter anak akan ke arah positif yang lebih baik begitu. Baik itu dari segi tanggung jawab, kemudian saling menghargai, saling menghormati, kemudian disiplin dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya kegiatan agamis, yaitu adanya literasi agama. Nah, di situ tentunya adanya pelajaran hadis, adanya akhlak, itu pada pembelajaran ke-0 itu akan membawa perubahan. Tentunya siswa akan lebih sadar di mana dia berada, lebih menghargai orang lain, kemudian dia lebih tawakal lagi, keimanannya akan bertambah begitu. Itu yang kami harapkan, Pak. Kemudian dari segi pengembangan potensi tadi sudah juga kami sampaikan, karena untuk berdaya saing ya tadi. Nah, berakhlak mulia di situ juga masuk kan. Kemudian untuk berilmu teknologi. Nah, tadi kita kami sudah menerapkan adanya pembelajaran online. Online juga selain kita pembelajaran offline, juga kita tetap berusaha untuk meningkatkan kemampuan siswa memanfaatkan teknologi, yaitu melalui handphone. Ini bagi siswa yang punya, tapi bagi yang tidak punya ya kita tetap pembimbingan mereka belajar dari temannya. Dari temannya. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang luar biasa, visi misinya memang sudah diprogramkan dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian sudah mulai diterapkan ya. Jadi sehingga di sekolah itu dinamis ya. Terjadi perubahan-perubahan yang bisa dikembangkan khusus untuk siswa, baik untuk warga yang ada di sekolah. Baik Bu Heni, terkait rencana praktek implementasi nih ya. Apa rencana atau strategi yang akan Bu Heni lakukan setelah mendapatkan respon ya dari warga sekolah terkait visi misi program tersebut? Terima kasih Pak Irfan. Terkait rencana selanjutnya, kemungkinan adalah kami akan melanjutkan program yang sudah berjalan, tentunya agar lebih efektif lagi. Di sini karena sudah ada dukungan dari kepala sekolah dan semua rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, semua warga sekolah. Nah, nanti tentunya karena tidak mungkin kita akan kerja sendiri ya di sini, berkolaborasi dengan semua Bapak Ibu guru maupun rekan sejawat. Program-program ini akan terus berjalan, schedule akan kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan nanti COVID segera berakhir sehingga bisa normal kembali, sehingga kegiatan akan lebih padat lagi. Nah, terkait dengan pengembangan siswa ini, kami akan mencoba untuk membawa siswa ini untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di luar. Nah, itu tujuan rencana ke depannya. Jadi kami akan tetap membina sesuai dengan ekskulnya masing-masing, sesuai dengan potensi siswa, dengan Bapak Ibu guru pengampunya tentunya masing-masing. Kita akan bina secara efektif, terus-menerus, berkesinambungan, sehingga pada akhirnya jika ada lomba, kami akan ikutkan lomba ke tingkat kabupaten, minimal ke tingkat kabupaten, dan seterusnya kalau bisa. Harapan kami tentunya anak-anak ini bisa membawa nama sekolah yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, jadi memang kedepannya atau strategi yang akan dilakukan adalah target siswa itu adalah berkompetisi. Iya, betul. Baik di tingkat lokal, daerah, kabupaten atau provinsi ya. Ini karena dari situlah nantinya nama sekolah, kemudian kualitas sekolah itu juga akan terukur. Betul sekali. Jadi luar biasa sekali target beliau. Nah, Bu Heni, alhamdulillah kita sudah sampai di sesi pendampingan terakhir nih, termasuk juga sesi pendampingan terakhir di program guru pendidikan penggerak. Selama 9 bulan kita sudah melakukan pendampingan. Tentu banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di Bu Heni maupun di rekan-rekan Sikipa yang lain. Nah, mungkin Bu Heni bisa menyampaikan ya saran atau masukan kepada saya pribadi maupun kepada rekan-rekan PP yang lain. Siapa tahu nanti video ini disaksikan oleh rekan-rekan PP yang lain, sehingga
bisa lebih untuk meningkatkan apa yang menjadi kekurangan kami, sehingga kalau ada angkatan berikutnya rekan-rekan PP itu bisa memperbaiki dirinya. Silakan. Iya, terima kasih, ini luar biasa sekali. Terkait dengan penilaian, memberi saran, mohon maaf bukan menilai sebenarnya, tapi apa yang kami rasakan ini keluar dari apa yang kami rasakan dari pendampingan selama ini sampai ke bulan terakhir ini. Pak Irfan, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Kami merasa terbantu sekali dengan pendampingan ini. Nah, terkait apa yang perlu diperbaiki, mungkin di sini memang di awal-awal mungkin Pak Irfan di awal-awal, karena kita semua masih meraba-raba apa yang akan kita lakukan baik itu di LMS maupun di prakteknya di lapangan dalam pengerjaan tugas-tugas seperti yang saya sampaikan di LMS juga, yang pernah saya curhat ke Pak Irfan bahwa terutama kami mungkin nanti di antara beberapa CGP mungkin ada beberapa teman yang sudah up sekali untuk teknologinya, untuk tingkat IT-nya, namun mungkin di antara teman-teman CGP itu ada yang masih baru belajar atau mungkin belum mengenal. Nah, mungkin disitulah perlunya mungkin nanti adanya identifikasi juga. Mohon maaf, mungkin nanti perlu diidentifikasi siapa yang sudah bisa ini, siapa yang nanti di antara mungkin yang dibimbing itu jika memang kurang mungkin perlu dibantu dulu lah. Nah, bagaimana caranya? Jadi biar tidak, memang kita sebagai CGP perlu bergerak dulu. Nah, di sini memang, tapi untuk meraba-raba mencari di YouTube sama di Google itu juga kita perlu pembimbingan, Pak. Jadi tidak seinstan itu. Sedangkan waktu untuk mengerjakan di LMS kan hanya terbatas waktunya. Nah, itu sehingga kalau dibantu, mungkin didampingi pembelajarannya mungkin akan lebih cepat menyelesaikan tugas. Saya sendiri merasakan saya ini jadi tertatih-tatih begitu di awal-awalnya, tapi mudah-mudahan nanti ini menjadi pembelajaran kita semua. Nanti insya Allah kita akan terus berupaya bagaimana mengembangkan diri. Tentu makanya saya ingin belajar juga bagaimana pembuatan video dari Pak Irfan sendiri. Nanti kita kembangkan bagaimana membuat portofolio digital dan sebagainya. Itu Pak Irfan. Jadi memang identifikasi awal penguasaan IT ya di CGP itu harusnya dilakukan terlebih dahulu, karena tentunya penguasaan IT masing-masing CGP kan berbeda, sehingga ketika kita mengidentifikasi di awal mana yang kurang bisa kita bantu terlebih dahulu gitu. Seharusnya seperti itu. Maaf Bu. Nah, ini kan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi juga ya. Tapi nanti mudah-mudahan ya, selain lebihnya dari itu, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak. Pak Irfan luar biasa Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, selama melewati 9 bulan pendidikan ya, termasuk juga pendampingan, apa yang membuat Bu Heni bangga mengikuti program Guru Penggerak ini? Terima kasih Pak Irfan. Sebenarnya kami juga berterima kasih sekali kepada Kemdikbud maupun P4TK, PKN dan IPS yang telah mengayomi kami selama 9 bulan. Rasanya luar biasa sekali menjadi seorang CGP, Pak Irfan. Saya sendiri bangga dan tidak menyangka gitu kan, karena memang dari awal seleksinya sangat ketat dan tahap demi tahap itu kita jalani dengan luar biasa sekali, pokoknya dengan perjuangan yang tidak mudah begitu kan, jalannya tidak mudah begitu. Jadi sampai di titik ini yang kami rasakan sangat luar biasa, bahkan kami diapresiasi sekali oleh pihak sekolah, kepada teman-teman sepertinya dianggap mempunyai kelebihan, meskipun kami juga sama-sama belajar, tapi kami tidak merasa diri lebih, kami tetap merasa diri kurang, dan untuk memotivasi diri bahwa kami harus tetap belajar, dan tentunya yang mereka anggap kami lebih itu nanti kami bisa mensosialisasikan, mengimbaskan kepada mereka semua, sama-sama belajar intinya di sekolah. Kami belum apa-apa, dan mudah-mudahan kami tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri lagi selanjutnya seperti. Jadi bukan hanya sampai di sini, ini baru awal lah gitu kan. Betul. Dengan adanya CGP ini kami merasa diberikan kesempatan begitu untuk mengembangkan diri lagi, karena nama-nama teman di Dikbud jadinya lebih bagus lagi. Jadi ada kesempatan, biasanya kan yang lebih senior yang dikirim, sehingga kami tidak mempunyai kesempatan. Tapi sekarang dengan adanya sandang CGP ini luar biasa, sebentar-sebentar teman diberikan kesempatan untuk keluar dan sebagainya, untuk menimba ilmu lebih lagi. Luar biasa. Jadi memang yang membuat bangga adalah tidak menyangka program ini akan sehebat ini ya, karena ketika mengikuti CGP ada perhatian lebih lah dari sekolah, ada
Baya, walaupun banyak teman juga yang menganggapnya kurang ya seperti itu, tapi alhamdulillah dari CGP ini banyak terus belajar, mengembangkan diri, mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih dari peluang-peluang yang selama ini tidak kita dapatkan karena menyandang status CGP. Apalagi besok udah lulus CGP, lulus menjadi GP, semoga lebih lagi mendapatkan perhatian. Baik, terima kasih Bu Heni atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Terima kasih juga Pak Irfan. Selama mendampingi Bu Heni dan rekan-rekan CGP yang lain selama 9 bulan ini, saya pribadi mohon maaf. Pasti banyak kekurangan karena saya pribadi juga masih belajar, sehingga kita ke depannya bisa berkolaborasi untuk mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Saya juga minta maaf Pak Irfan jika ada misalkan pada saat ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Irfan atau tingkah laku, mohon maaf juga sebagai seorang CGP. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.